Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, pertemuan yang ketiga dalam kajian salat. Maka pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita mempelajari sedikit banyaknya tentang kedudukan salat dan keistimewaan salat dalam dua kajian yang lalu, dalam pertemuan hari ini kita masuk kepada tata cara salat secara ringkas, sekedar mengenal. Mana tahu ada yang lebih atau ada yang kurang, ada yang menyimpang atau ada yang tidak punya dasar. Jadi penting kita ulang sebentar dalam pertemuan ini tentang itu, yakni tata cara salat secara ringkas. Dan tulisannya sudah dibagikan. Ibu-ibu dapat, bapak-bapak dapat mendownload di situ. Kita ulangkan secara ringkas. Di mana-mana nanti yang keseleo, kita urut di situ. Di mana yang tergelincir, kita kembalikan lagi. Yang lebih kita paskan. Itu mari kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salat diterjemahkan orang bahasa kita sembahyang. Sembahyang. Bahasa Indonesia sembahyang. Jawa sembahyang. Lah sembahyang juga. Alumni sembahyang. Itu kan bahasa kita. Kata orang itu terambil pada kata-kata Sanskerta. Sembahyang. Kita tidak bicara itu. Yang kita bicarakan adalah salat. Secara bahasa, salat itu artinya doa. Doa. Kata jamak daripada salat, salawat. Tunggalnya salat, jamaknya salat. Baik, kita tunggu sebentar. Yang lewat tanggung mulai. Karena kita berangkat semenjak awal tentang salat, kita tunda 2 menit menunggu orang mengambil tulisan. Jangan kurang dari 1.000. Tidak ada kurangnya lagi. Panitia dulu mengeluh ekor. Ya berapa? Ya, yang kurang-kurang saja orang beli. Tentang seluruh orang beli. Sehingga panitia ngambil tidak mau mengkopikan tulisan. Sehingga dalam sekian 4-5 kali pengajian tidak ada tulisan diterbitkan lagi karena penelitiannya merahnya ekor ya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian kita sekarang adalah tata cara salat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedomannya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Yang kedua, sebagai pijakan di kita, apapun ibadah yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul
tuntunan Rasul atau pedoman daripada Rasul, maka ibadah itu tertolak, raddun, tidak diterima. Dasarnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan sebuah amal, apapun itu amal ibadah dalam Islam ini, laisa alaihi amruna, yang tidak berdasar kepada ajaran kami, kata Rasul, bahwa raddun, maka amal itu raddun, tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi syarat mutlak sebuah ibadah itu ilmunya dulu. Maka dikatakanlah al-ilmu imamun. Al-ilmu imamun. Ilmu itu imamnya, pemimpinnya, komandonya, yang di depannya. Dan siapa yang beribadah tanpa ilmu, kemungkinan besar ibadahnya bisa jadi salah. Karena kan kita mengatakan batal, jadi bisa jadi kurang sempurna. Maka penting kita ilmui. Dan kita sadar bahwa salat kita selama ini bisa jadi ada yang salat kebiasaan, salat orang banyak, salat tradisian, salatnya begitu, salatnya mantul, salatnya mantul, salat banyak orang terkait kena dasar. Yang patut kita cemaskan adalah jangan-jangan ibadah kita termasuk salat itu termasuk raddun. Raddun tertolak. Kenapa tertolak? Tidak sesuai dengan itu tuntunannya. Kata Rasulullah, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, sekarang salat itu, kenapa namanya salat itu dulu? Salat itu sendiri artinya doa. Kalau banyak salawat, kita sering memahami salawat itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat itu arti bahasa kitanya doa. Bersalawat atas Nabi berarti yang berdoa. Berdoa kepada Allah untuk Nabi. Bacaannya Allahumma shalli ala Muhammad, itu bacaan salawat. Yang salawat itu sendiri adalah doa. Kita berdoa kepada Allah. Lalu ibadah yang kita lakukan setiap hari, yang bahasa itu sembahyang itu dinamakan yang salat, karena orang yang salat itu dia berdoa. Orang yang salat itu berdoa. Bahkan hampir semua isi bacaan salat itu isinya doa. Apa itu doa? Permohonan, permintaan, harapan kepada Allah. Nah, sering Al-Quran memakai untuk memberi nama sesuatu dengan sebagiannya. Nah, dasarnya begini. Ini ayat sedekah nih. Alhamdulillah syaitanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sesungguhnya salatmu, apa itu? Doamu. Sesungguhnya doamu menjadi sekanunlah ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mendengar. Arti salat di sini adalah doa. Ayat ini sebagai dalil atau sebagai landasan bagi kita bahwa salat itu artinya doa. Satu. Begitu juga dalam hadis Nabi yang lain, idza du'iya ahadukum
apabila doanya diundang salah seorang kamu, fal yujib, maka hendaklah dia penuhi undangan itu. Fa in kana sha'iman, maka jika dia diundang itu dalam keadaan berpuasa, fal yusalli, maka hendaklah berdoa saja. Berdoa saja untuk orang yang mengundang. Wa in kana muftiran, tetapi jika dia tidak berpuasa, maka tidak itu. Ini contoh kedua, makna salat itu adalah ini contoh saja. Nah, kemudian menurut syariat apa itu salat? Salat berarti ibadah kepada Allah, berupa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bahasa sananya adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Beberapa ucapan, beberapa perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu salam. Ini hanya pengantar saja, seperti kita masuk ke acara pengantar saja. Dan salat itu doa, ya. Orang yang salat adalah orang yang berdoa, ya. Orang yang salat orang yang berdoa. Doa dibagi dua. Doa kepada Allah itu ada dua jenis. Pertama namanya doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Kita terangkan sedikit ini. Kita selama ini sering memahami doa itu hanya meminta, memohon. Meminta, memohon namanya masalah. Ini masalah. Bukan masalah. Kalau masalah problem. Masalah, permintaan, permohonan. Nah, kita sering memahami doa itu dalam arti masalah saja. Padahal doa itu bukan itu. Doa mencakup dua. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Orang yang beribadah adalah berdoa. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba namanya doa. Dikatakan doa ibadah, doa itu ibadah. Kenapa ibadah namanya doa? Orang yang beribadah itu punya harapan, punya keinginan, punya permohonan. Paling tidak harapannya mudah-mudahan Allah redai, dapat pahala. Mari katakanlah dia doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Salat masuk kedua-duanya. Orang yang salat itu berdoa kepada Allah. Orang yang sedang salat itu beribadah. Maka ibadah doa, permintaan juga doa. Dikatakanlah salat itu dengan salat karena orang yang salat adalah orang yang berdoa, orang yang berharap, orang yang bermohon, orang yang minta, orang yang menyeru kepada Tuhannya. Dari sisi ini saja sudah dapat kita pahami bahwa salat itu kebutuhan kita. Karena dalam salat itu kita meminta, kita berharap, kita memohon, kita mengadu. Ini sekedar membantu saja untuk memahami apa itu salat dan kenapa namanya salat. Nanti kopinya kita sebarkan di salat. Kajian kita tidak itu. Kajian kita sekarang adalah tata cara salat secara ringkas yang saya sarikan dari berbagai macam kitab dan tulisan yang insya Allah berkorban kepada kitab-kitab sahih yang bisa dipegang. Di tangan kita semua sudah ada.
di tangan kita semua sudah ada. Mari kita awali. Tata cara itu kalau syarat-syarat telah kita penuhi, di mana dalam kajian awal kita telah jelaskan secara ringkas tentang syarat yang harus dipenuhi terlebih dulu sebelum salat. Setelah itu semua terpenuhi, baru kita niat. Sebelum kita berdiri, niat ini perlu kita pelogis katanya. Niat itu adalah amalul qalbi mahdhah. Niat itu adalah amalan hati, perbuatan hati. Mahalluha fi qalbi, tempatnya juga di hati. Bahasa kita niat itu adalah keinginan, tekad, kemauan keras. Azimah, al-qasdu, al-azimah, al-iradah. Keinginan, tekad atau maksud kita untuk melaksanakan sesuatu namanya niat secara langsung. Sehingga pelajaran di pesantren namanya qasdu syai', menyengaja untuk melakukan sesuatu. Sepakat para ulama semuanya menyatakan niat itu tempatnya di hati dan niat itu amalan hati. Niat bukan di lidah, kerja lidah mengucapkan, bukan berniat. Kerja lidah mengutarakan apa maksud? Maksud hati. Lidah itu corong, kan corong ya? Yang menyuarakan apa yang dimaksudkan, yang dituju, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh hati. Kata hati kita itu baru orang tahu setelah kita umumkan dengan lisan. Nah, niat itu bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Lidah hanya menyampaikan saja. Jadi kalau orang mengatakan usalli adalah niat, tidak. Usalli bukan niat. Usalli adalah bacaan. Sama dengan mengatakan kamadu, kapai kamalimin. Pai kamalimin itu membaca sesuatu yang apa yang kita inginkan. Ketika orang bertanya, mau kamalimin. Kenapa orang bertanya? Dia tidak tahu kita mau kemana, sehingga dia lalu kenapa kita terangkan kepada dia? Supaya dia tahu kita hendak dan mau kemana. Bisa dipahami Bu? Kalau begitu perlukah kita terangkan kepada Allah kemauan keinginan kita? Sebenarnya tidak perlu. Allah Maha tahu, Dia alimul bidatis, Dia mengetahui apa isi hati kita. Tetapi untuk memantapkan supaya jangan ragu-ragu juga, kata sebagai ulama mazhab, baca juga lah untuk memantapkan hati. Yundahu binutqihi, begitu dalam kitab I'anah atau Qalibi. Dianjurkan, disunatkan membacanya untuk meneguhkan, memantapkan hati. Jadi bukan untuk memberitahu kepada Allah. Belum lagi kita Allah sudah tahu dengan siapa kita. Bahkan belum ada nenek moyang kita yang nama Adam dan Hawa itu Allah sudah tahu. Karena segala sesuatu ini adanya karena karunia Allah. Jika kalau kita baca juga bukan berarti memberitahu Allah, tapi untuk memantapkan abden kok kasalah gitu. Saya mau salat. Walaupun Nabi tidak pernah mengajarkan bacaannya. Nah,
Nabi tidak pernah mengajarkan bacaannya. Bacaannya itulah mubahan, susunan, mubahan, susunan, penyusun. Itu mengkaji berbeda-beda nanti susunannya. Ada yang nawaitu, ada yang usolli, ada yang sengaja aku. Kalau gitu, ini niat tempatnya di hati, niat perbuatan hati, lidah menyampaikan, mengucapkan. Kalau kepada Allah bukan kita beritahu Allah, karena Allah Maha. Kalau kita pakai juga itu untuk memantap-mantapkan hati kita, awak kok kasalah. Maka kata beliau yang berpendapat demikian itu dibaca sebelum kita mengangkat alat atau serentak ini, namanya muqaranah. Ingat, ini namanya pendapat, pemahaman. Semuanya sepakat niat itu perbuatan hati, mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati, bukan di lisan. Kalau mau bersikeras juga bacalah, tapi jangan anggap baca itu niat. Sengaja aku itu bukan niat, musalli itu bukan niat, nawai itu sauma badan itu bukan niat. Namanya baca. Catatan kita, Nabi tidak ada mengajarkan bacaan niat. Nabi cuma menjelaskan innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Duduk, satu. Kapan kita memasang niat? Atau kapan kita berniat? Berniat itu selama. Ada yang tidak berniat untuk salat maghrib itu. Ada yang tidak berniat untuk salat maghrib tadi. Nanti. Semuanya ada niat untuk salat maghrib. Untuk salat isya? Untuk sampai mati? Ini niat sudah lama ada. Ya Pak, untuk memantapkannya, sebelum melakukan sebuah pekerjaan, mantapkan. Itu makanya orang ketika berdiri itu dibacanya usalli. Ini alasan untuk memantapkan. Itu makanya subuh hari ketika bangun di parak siang di sahur itu kita pantapkanlah di bawah kita ini untuk puasa. Walaupun sebulan itu dia orang sudah berniat juga. Sekarang kita berniat. Ada berniat untuk puasa Ramadan besok ini. Di bulan Juni tanggal 14 lebih terkurang ada. Sudah niat. Cuma mantapkan lagi di awal Ramadan dan mantapkan lagi setiap bangun di parak siang. Parak siang, parak tinggal. Parak siang. Nah, sebelum berdiri, tapi harus hati-hati. Saya mengingatkan yang perlu dikoreksi apa? Jangan sampai gara-gara memantap-mantapkan itu juga, gara-gara usalli nama itu sengaja itu ketinggalan kereta kan? Orang sudah sampai walau talim dia masih basi itu ketinggalan kereta. Jangankan itu bapak-bapak ibu ya. Sedangkan orang iqamat pun sudah iqamat, dan kalau ada orang salat putuskan salat sunatnya demi untuk bisa mengikuti takbiratul ihram imam ya. Bapak ibu salat sunat lalu orang iqamat putuskan salat sunat itu dalam hadisnya begitu supaya bisa cepat atau bisa mengikuti takbiratul ya. Kecuali kalau salat sunatnya sedikit lagi tinggal selesai. Tapi kalau mulai salat atau pertengahan salat putuskan saja. Sebab mengikuti salat jamaah semenjak takbir itu di imam itu lebih penting, lebih utama dibanding dengan menyelesaikan salat sunat. Apalagi hanya berdiri umat kami. Kan bisa jadi orang lama betul berdirinya, orang sudah hampir kata bin. Tahu kata bin? Kalau talim itu kata bin.
dia masih komat kamil atau masih mengangkat tangan ke bawah, tangan lagi, bubar lagi, angkat tangan bubar lagi, angkat tangan bubar. Kalau bahasa ceme bubar dulu, tapi menanjung tiba di Malaysia masih dikucek-kucek aja baru apa bubar. Itu ada sabar. Ada sabar. Diulang mana? Ulang sampai ulang tadi itu masih gara-gara ini sudah talbis dibeli oleh iblis, ditanamkan keraguan-keraguan oleh iblis. Nah, ini jadi kapan kita berniat? Ya, memantapkan niat itu sebelum melakukan sebuah amal. Kalau berniat sudah lama kan? Semenjak ambil kelapa, ambil kodek, mencari lima telah takjil pak, batanya sebalik negari. Sibuk mencari-cari kan, tujuannya apa? Untuk salah kan? Semenjak kita sudah berniat, sudah masalah. Tapi perlu dikokohkan lagi, dimantapkan sebelum takbir. Maka ketika takbir itulah kita konsentrasi, membulatkan pikiran, memfokuskan perhatian di posisi takbir. Jangan sibuk juga mengatur orang lain. Tugas mengatur orang lain itu bukan kita, tugas imam. Bapak-bapak, ibu kalau lagi bangku tapi dua, udah ke situ orang lain dan urus untuk tagar, untuk merancangkan, itu betul, dia bilang jadi itu ada nomor. Ini yang boleh sibuk mengatur orang baginya kayaknya saya takut. Bukan nanti di pelajaran rumah. Dan langsung saja fokus sebelum mengangkat tangan, sebelum imam mulai takbir, fokus. Di saat itulah salah satu fungsinya berdiri, hikmahnya berdiri. Berdiri itu kan melambangkan kesiapan kita untuk menghadap Allah. Ini deh. Sebelum takbir dilaksanakan, yakni ketika berdiri dengan lurus, menghadap ke kiblat, mengharapkan pandangan ke Rasul, ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan kepada kita dulu. Apa katanya? Sudah siapkah kita menghadap Allah? Kalau masih mencelangak cari muncul baru coba, kalau seperti Tuhan mencari orang baru dari BTB dulu kan. Tahu mencelangak mencari muncul? Enggak tahu. Kalau putar-putar ke sana ke sini, melingah demo juga baru. Ia mencenangah bahasa saya. Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Hal pertama, sudah siapkah saya ini untuk salat menghadap Allah? Satu, kalau sudah siap, mulai dengan yang lurus. Biarlah imam yang bertugas mengatur satu siapa? Imam. Dia yang menghadap kepada makmumnya, sawu sufufakum, suddul khalal, aqimu sufufakum, wudu